Halo, berjumpa lagi di channel Lumbung Pustaka. Kita sudah sampai di video ketiga atau keempat ini ya? Keempat ya. Ini video keempat yang masih membahas tentang materi integritas. Ini bagian dari soal-soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Masih ada dua video lagi yang akan membahas tentang integritas. Jadi nanti totalnya ada 50 soal terbagi menjadi 5 video. Oke, kita lanjutkan saja. Nanti jika teman-teman dalam menyaksikan video ini ada jawaban yang dirasa kok sepertinya ini kurang benar ya, kok jawabannya meragukan ya, itu silahkan tinggalkan di komen saja, nanti kita cari jawaban yang paling tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31. Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari UUD 1945 sampai pada peraturan desa atau peraturan dusun merupakan bentuk integritas pada A. Asas kepastian hukum, B. Asas tertib penyelenggara negara, C. Asas akuntabilitas, D. Asas keterbukaan, atau E. Asas efisiensi. Ini jawabannya adalah yang A, yaitu asas kepastian hukum, di mana hukum itu pasti. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan urutan dari peraturan yang paling tinggi sampai dengan peraturan yang paling rendah. Ini di ujian tahun 2019 saya menemukannya ya, saya mengalaminya. Jadi ini mungkin penting untuk teman-teman ketahui ya. Oke, kita mengacunya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Oke, pada pasal 7 ayat 1. Nah, di sini diatur urutan dari peraturan yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Yang pertama itu adalah UUD 1945. Ini yang paling tinggi. Di bawahnya itu ada TAP MPR. Ini kedua. Lalu ketiga nanti ada undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden pengganti undang-undang. Ini hanya bisa dikeluarkan saat kondisinya genting. Oke, lalu yang keempat itu ada yang namanya peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima itu nanti ada peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam itu nanti ada peraturan Perda, peraturan daerah pada tingkat provinsi. Lalu nomor 7 nanti ada perda pada tingkat kabupaten atau kota. Nah, ini 7 tingkatan peraturan yang ada di Indonesia. Ini lebih baik teman-teman untuk menghafalkannya atau minimal mengingat yang atas ini ya. Di Perpu, PP, Perpres ini kadang terbalik. Ingat, presiden itu di bawahnya baru provinsinya, di bawah presiden itu baru provinsi. Di atas presiden itu pemerintah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal 31. Oke, soal nomor 32. Tidak semua keahlian penyelenggara negara dapat digunakan untuk kepentingan negara dan bangsa. Harus disesuaikan dengan kode etik dan nilai yang ada di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan A. Asas proporsionalitas, B. Profesionalitas, C. Keterbukaan, D. Akuntabilitas, E. Kepentingan umum. Ini maksudnya adalah ketika ada seorang ASN misal, dia itu ijazahnya pendidikan misal, maka dia sebaiknya atau seharusnya dia ada di posisi sebagai seorang guru atau sebagai seorang praktisi pendidikan, misal seperti ini. Lalu ada yang ijazahnya misalnya hukum, maka sebaiknya dia menjadi seorang jaksa. Tidak mungkin kan dia menjadi seorang perawat, menjadi hakim. Nah, seperti ini. Jadi yang diminta dari soal itu adalah kenapa toh ASN itu harus disesuaikan dengan keahliannya, dan ini termasuk dalam asas apa kan gitu. Ini jawabannya adalah yang B, yaitu asas profesionalitas berdasarkan kemampuannya.
kemampuan. Nah, seperti ini. Oke ya teman-teman, kalau yang proporsionalitas ini sesuai dengan wajarnya gimana gitu ya, kewajaran. Kalau keterbukaan ya jelas berkaitan dengan keterbukaan informasi. Akuntabilitas ini berkaitan dengan dapat dipertanggungjawabkan gini ya. Kepentingan umum ya jelas mementingkan masyarakat. Oke, seperti ini. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 33. Berikut ini yang berkewajiban lapor dalam penerimaan gratifikasi atau pemberian hadiah kecuali ada kata-kata berkewajiban lapor. Lapor pada siapa? Jelas lapor pada KPK atau lapor pada jaksa, kejaksaan, atau juga lapor pada Polri gitu ya. Ini yang mana yang bukan gitu ya. Yang A, pejabat lembaga tinggi negara, B, pejabat negara lembaga tinggi, C, menteri, D, hakim, E, jaksa. Ini yang wajib lapor adalah yang A, ini wajib lapor. Yang B, pejabat negara lembaga tinggi juga, menteri juga, hakim juga, jaksa tidak. Jadi jawabannya itu yang E. Seharusnya yang nomor 5 ini yang wajib lapor adalah seorang gubernur. Gubernur ketika mendapatkan gratifikasi, dia wajib lapor pada institusi yang wajib mengetahui atau berhak mengetahui. Contoh gratifikasi itu misal, ini gratifikasi yang sering terjadi ya. Misal di tingkat gubernur yang sering saya ketemui, itu ketika ada izin tambang. Ada seorang pengusaha yang menginginkan pembukaan izin tambang pasir misal. Oke, dia memberikan sejumlah uang karena diberikan kemudahan dalam mengurus izinnya. Nah, itu termasuk gratifikasi. Dan jika seorang gubernur mengalami hal itu, dia diwajibkan untuk melaporkan kepada KPK ataupun kepada jaksa atau kepada Polri. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, soal nomor 34. Bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga atau kolega dapat digolongkan sebagai tindakan A. Korupsi, B. Kolusi, C. Nepotisme, D. Gratifikasi, atau E. Pidana. Ini jawabannya adalah yang yang C, yaitu nepotisme. Nepotisme itu intinya menggunakan kekuasaannya untuk keluarganya sendiri. Seperti itu ya. Kalau korupsi, yang A ini, korupsi itu pengertiannya adalah penyalahgunaan uang negara untuk pribadi atau orang lain, atau keduanya juga bisa, orang lain. Nah, kalau kolusi yang B ini pengertiannya adalah persekongkolan atau permufakatan jahat gitu ya. Misal ada penerimaan pejabat baru, ya sudah diatur saja nanti yang keterima si A, memberikan uang segini. Jadi sudah ada kesepakatan sebelum adanya seleksi. Kalau nepotisme ya tadi menggunakan wewenangnya. Kalau gratifikasi yang D itu intinya adalah memberi hadiah biasanya berupa uang atau berupa barang pada pejabat yang telah memberi bantuan. Misal ada pengusaha itu kan dibantu oleh seorang pejabat untuk mengurus izinnya. Nah, lalu dia memberikan uang, itu termasuk gratifikasi. Kalau pidana itu ya tindakan kriminal ya, ini kriminal dalam bentuk ya misal perampokan seperti ini. Ada juga pembunuhan, ini juga kriminal, pembunuhan dan macam-macam yang lainnya ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Soal nomor 35.
baik buruknya perilaku seseorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu A. Integritas dan komitmen, B. Kinerja dan komitmen, C. Prestasi dan integritas, D. Etika dan perilaku, E. Norma dan etika. Oke ya, yang diminta adalah baik buruknya seseorang penyelenggara negara. Ini jawabannya adalah yang A, integritas dan komitmen. Kenapa yang A? Oke, jawabannya begini. Pertama, kenapa kok integritas? Integritas itu berkaitan dengan internal seseorang. Ini menilai internal seseorang. Ini akan sangat menentukan baik buruknya seseorang. Integritas ini berkaitan dengan hati seseorang, berkaitan dengan kejujurannya, lalu berkaitan dengan tanggung jawabnya, berkaitan dengan disiplinnya, pokoknya yang berkaitan dengan hati gitu ya, yang tidak terlihat. Lalu yang kedua adalah komitmen. Ini juga dapat digunakan untuk mengecek baik buruknya seseorang. Ini di bagian eksternal, di bagian kemampuannya. Misal komitmen yang ada seorang pejabat yang akan diberikan uang. Kalau dia sudah komitmen, maka dia akan menolaknya karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau tidak sesuai dengan aturan. Oke, misal seperti ini. Inilah yang dinamakan komitmen. Jadi kalau integritas itu di dalam hati, kalau komitmen itu di dalam tindakan, terlihat. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Soal nomor 36. ASN dalam bertindak harus berlandaskan peraturan yang berlaku dan menjamin kerahasiaan negara sesuai dengan sumpah jabatan yang melekat. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah, ini ada kata-kata berdasarkan peraturan ya, ada kata peraturan, dan juga menjamin kerahasiaan. Nah, ini termasuk yang mana istilahnya? Yang A, psychological approach, B. Philosophical approach, C. Legal and constitutional approach, D. Sociological approach, atau E. Religious approach. Ini jawabannya adalah D, C, yaitu legal and constitutional, karena yang diminta adalah tentang berlandaskan peraturan, berarti berlandaskan konstitusi. Legal ini juga yang sah gitu ya. Kalau psikologikal ini berkaitan dengan pendekatan jiwa, pendekatan secara kejiwaan. Kalau filosofikal ini berkaitan pendekatan dengan cara akal budi ya, akal budi manusia, bahwa semua manusia itu pada dasarnya adalah orang yang baik. Kalau yang di sosiologikal ini berkaitan dengan pendekatan masyarakat sebagai makhluk sosial. Kalau religius berkaitan dengan pendekatan agama ya, atau keyakinan. Nah, ada keyakinan. Oke, seperti ini. Soal nomor 37, religious approach bagi seorang penyelenggara negara sesuai dengan nilai Pancasila diwujudkan dengan, ini perwujudan ya, perwujudan dari religius ini apa itu ya. Yang A, sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan. B, menjalankan kewenangan atas dasar ketuhanan. C, meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. D, menjalankan aktivitas keagamaan di sela-sela pekerjaan. E, ikut serta dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Ini jawabannya adalah yang A, yaitu perwujudan dari religious approach itu berupa sumpah jabatan yang disesuaikan dengan agamanya. Ini berkaitan dengan kepercayaan, sehingga diharapkan
ketika seorang pejabat itu disumpah dengan agamanya, dia akan memiliki moral yang baik sesuai dengan ajaran agamanya, Oke ya, karena pada dasarnya semua agama itu memang berbeda, tetapi sisi baiknya adalah semua mengajarkan moral yang baik, mengajarkan tentang kemanusiaan dan juga kedamaian. Meskipun semua agama itu berbeda, tidak boleh kita mengatakan semua agama itu sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 38. Lanjut ke soal nomor 38, poros awal pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui proses rekrutmen birokrasi. Perwujudan proses rekrutmen tersebut di Indonesia saat ini dilakukan dengan cara A. Pelimpahan ke daerah otonom, B. Memberikan pengkhususan pada putra-putri Papua, C. Sistem komputer assist tes atau CAT, D. Seleksi berdasarkan kompetensi bidang yang dibutuhkan, E. Seleksi nasional yang dilakukan oleh masing-masing daerah. Oke, yang saat ini digunakan oleh BKN untuk menyeleksi para ASN itu adalah yang C. Inilah Sistem Computer Assisted Test atau CAT. Ini merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk menerapkan pemberantasan korupsi sejak awal. Kenapa kok CAT bisa seperti itu? Karena pertama, CAT itu memiliki kelebihan. Satu, dia akuntabel. Artinya hasil yang diperoleh oleh para peserta itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu satu. Kedua, transparan. Jadi ketika seseorang atau peserta ujian, maka nilainya transparan, hasilnya sesuai dengan kenyataan yang dia kerjakan. Seperti itu, dan semua orang dapat melihatnya. Ketiga, kelebihannya adalah real time. Artinya apa? Artinya bahwa ketika hasilnya keluar itu sesuai dengan saat dia selesai mengerjakan. Tidak ada jeda 1 jam, tidak ada jeda 1 hari, 1 minggu, sehingga tidak akan mungkin adanya kecurangan diganti angkanya oleh panitia. Inilah kelebihan dari sistem CAT, sehingga ini menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk menekan yang namanya ASN korupsi sejak awal penerimaan. Oke, kita lanjut ke soal 39. Oke, soal nomor 39. Periodisasi kepemimpinan dalam lembaga KPK dilakukan selama A. 3 tahun sekali, B. 4 tahun sekali, C. 5 tahun sekali, D. 2 tahun sekali, E. 1 tahun sekali. Kalau ini cukup kita hafalkan ya. Kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Oke. Pasalnya pasal 34. Nah, di sini disampaikan bahwa pergantian pemimpin KPK itu 4 tahun sekali. Jawabannya berarti yang B. Soal nomor 40, pencapaian roadmap KPK 2015-2019 pada aspek learning and growth masih mengalami permasalahan. Di antaranya ada kata kecuali ya, berarti yang tidak menjadi masalahnya. A. Rekrutmen KPK, B. Pembuatan gedung KPK, C. Pengangkatan penyidik, D. Rendahnya tingkat kendali KPK, E. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK. Ini jawabannya yang E. Karena pada dasarnya KPK itu pegawainya termasuk tinggi akuntabilitasnya. Akuntabilitas itu artinya adalah tanggung jawabnya ya, akuntabilitas itu cukup tinggi, sehingga KPK termasuk lembaga yang paling dipercayai, yang paling dipercaya oleh masyarakat bersama dengan TNI ya. Kalau saya tidak salah
itu masuk 3 besar, termasuk KPK, TNI, dan satunya saya lupa, dipercaya oleh masyarakat. Nah, sehingga kalau dikatakan bahwa akuntabilitasnya rendah itu salah. Oke, masyarakat. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lanjut lagi ya.